Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki hari yang pertama di bulan yang kedua tahun 2021. Bagaimana kabar saudara semua? Semoga ada dalam keadaan yang baik. Tapi kalaupun tidak baik, juga tidak apa-apa. Semoga dalam keadaan yang tidak baik, saudara selalu tetap bisa merasakan bahwa ada kasih setia Tuhan yang nyata buat saudara dalam keadaan apapun. Sebelum kita melanjutkan sapaan rohani ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam berbagai keadaan kami, di hari pertama bulan yang kedua tahun 2021, kami berusaha untuk terus percaya ya Tuhan, bahwa kasih setiamu selalu ada untuk kami, baik dalam keadaan baik-baik saja, maupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sebentar kami akan sejenak meneduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami siap mendengar. Amin. Saudara bisa perhatikan Galatia 4 ayat 1-11. Di sana Paulus berusaha untuk menjelaskan siapakah identitas kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Yang menarik, di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Apa yang dimaksudkan Paulus di sini? Di pasal-pasal sebelumnya, Paulus menunjukkan betapa Paulus sebetulnya kecewa pada jemaat di Galatia. Mengapa? Karena mereka terhasut oleh ajaran-ajaran lain yang seakan-akan seperti Injil, padahal bukan Injil. Dan ajaran-ajaran itu mengharuskan mereka untuk kembali mengikuti hukum Taurat, atau kembali berada atau tunduk di bawah hukum Taurat. Padahal dalam keyakinan Kristiani, Yesus Kristus yang telah turun ke dunia, berkarya bahkan mati, bangkit, memberikan hidupnya bagi umat manusia, adalah Tuhan yang telah menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Sehingga kalau sebelumnya setiap orang berada di bawah hukum Taurat, saat ini orang telah dibebaskan, telah dilepaskan, dan kemudian identitasnya menjadi seorang anak. Bukan lagi hamba yang terkungkung di bawah hukum Taurat. Paulus tidak sedang hendak mengatakan bahwa hukum Taurat itu buruk. Tetapi hukum Taurat telah digenapi dalam hidup Kristus. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli-ahli waris perjanjian Allah, hidup juga seperti Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat. Bagaimanakah kehidupan kita di hari-hari tahun 2021 ini, khususnya ketika kita memasuki bulan yang kedua, bulan Februari? Adakah kehidupan kita terus kita rasakan dibentuk oleh Allah menjadi makin serupa dengan Kristus? Semoga itulah yang saudara temukan dalam hidup saudara. Dan semoga itu pula yang Tuhan temukan dalam hidup kita. Mari berdoa. Kami sungguh rindu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami menggenapi hidup kami dengan karya Kristus, dengan teladan Kristus yang kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Mampukanlah kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.